Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Evan Rizky dan berikut WSM News selengkapnya. Unit Kegiatan Mahasiswa Fotografi Universitas Semarang menggelar kegiatan unik bertajuk Fokus Fotolimpik. Acara ini menjadi ajang bagi para mahasiswa baru untuk mengasah kemampuan fotografi mereka lewat kompetisi berbasis teka-teki foto. Sebanyak 50 mahasiswa baru angkatan 2024 dan 2025 tampak antusias mengikuti Fokus Fotolimpik yang diselenggarakan di Kota Lama Semarang pada 20 Oktober 2025 lalu. Kegiatan ini menjadi wadah pengembangan kemampuan fotografi sekaligus ajang keakraban antar anggota UKM Fokus. Dalam kompetisi ini, para peserta diminta untuk menjawab teka-teki yang diberikan melalui media foto. Di sini ada acara Fokus, yaitu Fokus Olimpik yang kita selenggarakan, yaitu Fokus Olimpik tersendiri itu seperti perlombaan atau olimpiade, yaitu teka-teki. Mereka para peserta menjawab soal yang kita berikan dengan sebuah foto. Ya, untuk pesertanya itu ada kurang lebih 50, jadi kita dibagi jadi beberapa kelompok. Untuk harapan kita, Fokus bisa membuat acara seperti ini lagi atau lomba-lomba yang lain, tapi dengan kancah nasional atau internasional, seperti itu. Selain sebagai ajang lomba, kegiatan ini juga menjadi ruang belajar bagi para anggota baru. Melalui tantangan yang diberikan, peserta dituntut untuk berpikir kreatif, bekerja sama, dan mengasah teknik fotografi mereka. Dengan semangat kolaborasi dan kreativitas, Fokus Fotolimpik menjadi salah satu cara UKM Fokus membangun komunitas fotografi yang solid di lingkungan kampus. Diharapkan kegiatan ini dapat terus berlanjut dan berkembang hingga ke tingkat nasional. Menurut saya ini acara yang bagus, kayak kita menambah ngerti ilmu, menambah pengalaman juga. Dan pesan saya untuk kedepannya buat acara UKM Fokus ini lebih banyakin lagi foto-foto seperti ini biar bisa mengasah kemampuan anggota-anggota yang lainnya. Orang-orang semangat ngono ya. Ulang, mau semangat. Sudah Ibu. Yo, balik. Yo, 1, 2, 3. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat ke-27 Universitas Semarang melaksanakan sosialisasi digitalisasi administrasi bank sampah di RW 3 Kelurahan Pelalangan, Kecamatan Gunung Pati. Melalui pelatihan Microsoft Excel, warga diajak mengelola data lebih cepat, akurat, dan transparan. Halo Sobat WSM, kembali lagi bersama kami dengan saya Irfan Febrianto dan saya Rizky Puspitasari. Kami dari tim KKN PPM 27 Universitas Semarang ingin melaporkan langsung terkait program kerja kelompok kami, yaitu digitalisasi administrasi bank sampah melalui sosialisasi pengelolaan data melalui Excel. Kegiatan ini bertujuan untuk pengolahan data agar lebih cepat, akurat, dan transparan. Microsoft Excel menjadi solusi praktis karena memiliki fitur yang sederhana namun mudah diterapkan untuk administrasi di bank sampah Kelurahan Pelalangan, Dusun Sabrangan. Berikut ini adalah sosialisasi penerapan Excel untuk bank sampah. Mari. Baik teman-teman, kali ini kita lagi bersama Ibu Ketua PKK RW 3. Kami ingin bertanya Bu, bagaimana tanggapan Ibu tentang sosialisasi kita yang kita selenggarakan di RW 3? Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada KKN USM dari Semarang. Di sini alhamdulillah yang sudah melaksanakan sosialisasi bank sampah dan literasi keuangan. Di sini kami dari ibu-ibu PKK RW 3 merasa terbantu dan merasa senang sekali. Semoga membantu ibu-ibu di RW 3 ini menjadi keuangannya menjadi tertata dan menjadi
menambah pengalaman untuk ibu-ibu PKK RW 3. Bagaimana Ibu untuk pesan untuk kami dari KKN USM? Terima kasih sekali Kak. Pesan dari Ibu adalah semoga kalian KKN di RW 3 ini menjadi bermanfaat, menjadikan nilai yang bagus, menjadikan pengalaman di RW 3, dan kalian sukses selalu. KKN USM jaya jaya jaya. RW 3 jaya jaya jaya. USM jaya jaya jaya. Pemirsa, agar tetap menjadi pusat belajar di kalangan mahasiswa, Perpustakaan Universitas Semarang sukses hadirkan beragam fasilitas nyaman baca bagi mahasiswanya. Simak liputan tim USM TV berikut ini. Di balik gempuran digitalisasi masa kini, ada ruang yang sering terlupakan. Di balik suasana yang tenang, selalu ada perpustakaan yang setia menunggu. Namun tidak dengan Perpustakaan Universitas Semarang yang selalu berusaha melawan gempuran zaman. Di era digital dan gempuran Gen Z, perpustakaan ini selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan dan tak mau ketinggalan zaman. Kali ini kita akan ulik apa saja fasilitas dan inovasi-inovasi yang mampu mempertahankan eksistensi perpustakaan di Universitas Semarang. Sebagai perpustakaan utama Universitas Semarang, beragam fasilitas disediakan demi menunjang aktivitas mahasiswa untuk belajar bersama. Ada banyak jenis buku yang disediakan, mulai dari buku pelajaran mata kuliah, majalah, koran, hingga novel. Semuanya bisa dibaca secara langsung maupun melalui daring. Untuk mendukung kegiatan belajar mahasiswa, disediakan fasilitas berupa komputer yang bebas digunakan. Selain fasilitas buku, perpustakaan juga menyediakan tempat baca, antara lain playroom, ruang diskusi, syariah corner, dan fasilitas lainnya. Ditemani tempat duduk nyaman, suasana hening, serta jendela yang menyuguhkan pemandangan kota Semarang, membuat mahasiswa semakin betah di dalam perpustakaan. Syariah Corner itu adalah koleksi-koleksi yang koleksinya itu berbau syariah. Jadi tidak hanya ekonomi syariah tapi juga hukum syariah. Kemudian kami juga ada musola. Jadi kalau misalnya pengunjung mau beribadah itu tidak perlu jauh-jauh, bisa langsung saja ke musola. Kemudian ada juga playroom. Di situ memang kesannya seperti diset seperti untuk anak-anak ya, tetapi pada realitanya selain untuk anak-anak itu biasanya teman-teman mahasiswa bisa melakukan diskusi di sana. Kami sudah melakukan pembaruan atau update tentang koleksi yang kami miliki. Jadi selain koleksi-koleksi yang cetak, tentunya kami juga melakukan inovasi baru dengan membuat digital library. Meski terkesan lengkap dan kreatif dalam menghadapi zaman, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, seperti ditambahkannya tempat baca dan menambah koleksi buku. Umi berharap peningkatan fasilitas perpustakaan cepat teratasi dan mendapat support penuh demi menunjang estetika dan kenyamanan pengunjung. Ratusan santri se-Jawa Tengah mendatangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Tengah guna menuntut tindak lanjut program tayangan Expose Unsensor
yang disiarkan salah satu stasiun televisi nasional pada 13 Oktober lalu. Mereka melakukan aksi damai di depan kantor KPID Jawa Tengah, Kota Semarang pada Rabu 15 Oktober 2025. Ketua KPID Jawa Tengah Muhammad Aulia Asyahidin memahami kekecewaan para santri. Menurutnya, penayangan pada program Expose ini telah melukai hati para kiai dan santri. Ia menyebut bahwa hasil dari kajian oleh pihaknya penayangan tersebut melanggar 16 pasal dengan 6 pasal utama yang berkaitan dengan norma penyiaran. Ia juga menegaskan bahwa KPI Pusat telah menjatuhkan sanksi tertinggi oleh program tersebut dengan penghentian tayang. Kita memahami apa yang mereka katakan, karena kita menilai bahwa memang tayangan itu benar-benar melukai kiai dan narasi tayangan itu memang tidak menjaga terhadap para kiai, santri, dan kami menilai bahwa tayangan itu memang tidak sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh KPI. Kami sudah mengirimkan surat langsung kemarin itu ke KPI Pusat untuk merekomendasikan sanksi tertinggi, dan KPI Pusat alhamdulillah menjatuhkan sanksi tertinggi, yaitu penghentian tayang. Itu sudah sanksi tertinggi yang diberikan oleh KPI. Jadi jika nanti mengulangi baru ada sanksi. Sementara itu LBH Patriot Garuda Nusantara Dewang Purnama menyebut bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan para santri Nusantara. Ia mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tayangan dari Expose telah melanggar sejumlah pasal, termasuk pasal 2 dan pasal 55 yang berimplikasi pada sanksi administrasi maupun pidana. Ada beberapa pertama bahwa jurnalistik dan para wartawan semua dilindungi oleh Undang-Undang 32 Tahun 2002, di mana terdapat beberapa pelanggaran. Tadi ada 6 pelanggaran pasal, terutama ada pasal 2 dan seterusnya, yang dimana ketentuan tersebut juga diatur, dan pasal 55 yang khususnya terkait konsekuensi sanksi baik pidana maupun administratif kepada Trans 7 secara administratif sudah disampaikan KPID Jawa Tengah, sudah disurati juga, pada intinya sudah dilarang untuk menayangkan program tadi, program Expose Unsensor tadi sudah dilarang. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Lestari Modijat, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, daerah, dan legislatif dalam menangani banjir yang kerap melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI di Demak. Banjir yang hampir setiap tahun melanda wilayah Kabupaten Demak menjadi perhatian serius Wakil Ketua MPR RI Lestari Modijat. Dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI di Demak, politisi Partai Nasdem ini menegaskan perlunya langkah konkret dan terencana dalam menghadapi persoalan banjir yang sudah menjadi langganan di sejumlah wilayah. Menurut Lestari, secara geografis Demak memiliki kerentanan alamiah. Daerah yang kini tergenang banjir dulunya merupakan bagian dari Selat Muria yang kemudian menyatu dengan daratan Pulau Jawa akibat proses sedimentasi dan geologis. Untuk itu, Lestari mendorong DPRD dan pemerintah daerah agar berkoordinasi menentukan prioritas pembangunan serta penanganan bencana yang lebih terarah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dan lingkungan. Selain itu, Lestari juga menyoroti pentingnya pendidikan mitigasi kepada masyarakat. Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Suyoto yang mampu mengubah cara pandang warga dalam menghadapi banjir. Oleh sebab itu hal yang tidak bisa dihindarkan. Oleh sebab itu tadi saya menyampaikan kepada kawan-kawan, coba dicermati, waktunya juga kita memberikan edukasi kepada para penduduk untuk bisa lebih di samping mampu melakukan adaptasi juga bisa lebih mawas lah ya, dan hati-hati, dan terutama juga untuk teman-teman yang ada di DPRD dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat berkomunikasi dengan eksekutif untuk bisa mengambil langkah-langkah konkret dan menentukan prioritas untuk menyelesaikan hal-hal ini. Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Demak, Haji Mugiono, serta 5 anggota DPRD fraksi Nasdem Ibrahim Suyuti, Martono, Sulkan, Syafi'i, dan Endang Susilowati. Kegiatan berjalan lancar dan diharapkan dapat menjadi momentum penguatan sinergi antar pemangku kepentingan
dalam menanggulangi bencana di Demak. Lestari berharap langkah nyata dan koordinasi lintas sektor dapat segera diwujudkan, agar masyarakat Demak tidak lagi menjadi korban banjir yang datang berulang setiap tahun. Dari Demak, Eni Ayu Lestari melaporkan. Di sela-sela padatnya kegiatan pembangunan fisik, Satgas TMMD reguler ke 126 Kodim 0717 Grobogan tetap meluangkan waktu untuk membantu warga mengembangkan usaha kecil mereka. Salah satunya dengan mendukung kegiatan produksi tempe milik Darwanto, warga desa Karangharjo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. 3 orang anggota Satgas TMMD di bawah pimpinan Serda Edi Purnomo ikut membantu proses pembuatan tempe, mulai dari merebus, kedelai, hingga membungkusnya, di mana para anggota Satgas TMMD membantu pengrajin tempe memberikan gambaran nyata tentang perjuangan masyarakat desa dalam mempertahankan usaha rumahan yang menjadi tumpuan keluarga. Pertama-tama dia ke sini silaturahmi. Yang kedua dia ingin tahu proses pembuatan tempe dari awal sampai proses penjualan. Dari kendala ini kedelai kadang sulit, kadang ya gimana ya, harganya kan menurut harga. Dengan hadirnya para anggota Satgas TMMD ini, semoga usaha tempe rumahan bisa semakin maju dan berkembang. Pertama silaturahmi, yang kedua ingin belajar terhadap masyarakat untuk UMKM membuat tempe. Harapannya ke depan untuk masyarakat Desa Karangharjo dengan adanya UMKM, terutama pembuatan tempe, bisa menjadikan penghasilan yang lebih untuk kesehariannya masyarakat Desa Karangharjo. Pemirsa, tempe diketahui sudah jadi panganan nenek moyang Indonesia setidaknya sejak tahun 1815. Di Amerika Serikat, tempe sudah mulai familiar di tahun 1970-an dan semakin populer saat ini beriringan dengan makin banyaknya warga Amerika yang menjalani gaya hidup vegan dan vegetarian. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Evan Rizky dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barry Schwartz sudah berpengalaman 15 tahun memproduksi dan menjual tempe segar di pasar New York. Meski demikian, Barry belum pernah ke Indonesia. Have you been to Indonesia before? Never. Barry mempelajari tempe melalui buku resep The Book of Tempe yang membuat tempe mulai dikenal di Amerika dan terbit tahun 1979 karya penulis Amerika Serikat William Shurtleff. Barry adalah seorang vegetarian yang mengaku jatuh cinta terhadap keajaiban tempe. Merasa frustrasi karena tempe di pasar Amerika yang ia rasa tak berkualitas, ia mulai produksi tempenya sendiri melalui labelnya Barry's Tempe. You know, the magic of making tempe, that it's mycelium that's binding the beans together. I think the major problem is the big companies that are making it are making bad tempeh, so it'll never get traction. You know, it has to be made fresh, not pasteurized. Tempe bukan barang baru di Amerika Serikat. Di supermarket besar seperti tempat saya berada saat ini di New York, tempe dengan mudahnya bisa ditemukan khususnya di bagian makanan sehat atau protein alternatif. Harganya, satu blok tempe seperti ini dengan berat kurang lebih 1/4 kilogram, $3,6 atau bahkan lebih mahal sedikit dibandingkan dengan harga dada ayam dengan berat yang serupa. Mengklaim produk tempenya segar, harga tempe Barry jauh lebih mahal, yakni $12 per setengah kilogramnya. Selain dari kacang kedelai, Barry bahkan juga menjual varian tempe dari kacang-kacangan lain, yakni fermentasi kacang polong, dan juga campuran kacang azuki dan juga beras coklat. Tempe buatan Barry salah satunya dipasok ke restoran vegetarian ABCV yang berada di Manhattan, New York. Tempe disulap menjadi sajian berkelas yang mengharuskan pelanggannya merogoh kocek lebih dalam. Chef di restoran ini memasak tempe kecap manis. Then we fry it crispy in coconut oil, and then it's marinated in a sauce of
ketchup manis and lime juice and shallots and chilies. There's also some black garlic here. We have fried shallots. We put on some bruleed banana. Dan burger tempe. So it has some different grains and seeds, sesame, pumpkin, hemp seeds, tempeh culture. We sear it, we marinate it in soy sauce and all these different flavors. Kedua sajian ini dihargai $21 Amerika Serikat. 1 dari 10 warga Amerika Serikat per tahun 2022 tidak lagi mengkonsumsi daging hewani, membuat panganan tinggi protein seperti tempe semakin naik daun. Meski demikian, tren popularitas tempe masih relatif lamban jika dibandingkan dengan produk protein alternatif lainnya. Because people don't know what to do with tempeh. But I think it also has to be delicious, so we need people to cook it well and, do right by it. Pelan tapi pasti, tempe tak hanya naik daun di negeri Paman Sam, tapi juga naik kelas. Segera membuat mental tempe jadi lebih bermakna positif. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA.